Shalom, saudara kasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristen Inspiratif, dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Daud Tony, di mana Pak Daud Tony memberikan pesan Tuhan dan juga berita terkini, yaitu pesan Tuhannya untuk 2029 yang akan terjadi pada Mas Gibran, yaitu Wapres kita. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam 2029 ini, karena pada tahun ini akan terjadi sesuatu dengan Pak Gibran dan juga Pak Prabowo. Ini sungguh menarik, dan langsung saja tidak panjang lebar. Sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan yang ada di Yohanes 5 ayat 7 yang berkata, "Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Yang artinya adalah memberi jalan kepada mereka yang lemah adalah wujud konkret penghormatan dan cinta kepada sesama. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Langsung saja kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Mari kita simak videonya. Thomas, Thomas, Ya, malam Pak Daud. haleluya Thomas. Yes. Hormat dulu Pak Mari Daud. kita berdoa Thomas. Yes. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, Amin. kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati kami semua Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Gimana Thomas? Ya Pak Daud, semalam Pak Daud, apa yang mau Pak Daud bagikan di malam hari ini Pak, untuk semua pengetahuan umum Pak Daud? Ingat, saya kan ngomong sama Thomas supaya stop beli emas dulu. Ya. Nunggu sampai bulan Agustus. September. Ya. Langsung turun toh Thomas. Iya. Dahsyat. Betul Pak Daud. Langsung apa Thomas? Langsung turun Pak Daud. Turun berapa Thomas? Sekitar 1,7 juta Pak. Sekarang? Iya, kurang lebih segitu Pak, kalau nggak salah Pak ya. Kan supaya tak stop tentang US dollar juga toh. Betul. US dollar itu untuk membantu pemerintah Thomas. Karena Juni Juli kan pembayaran utang luar negeri. Betul. Jadi kita harus membantu negara kita. Ya. Jangan investasi dolar. Betul. Justru kita menghargai rupiah, kegeraan cinta rupiah. Yes. Gimana Thomas? Betul Pak Daud, sepakat Pak Daud. Kita harus menghargai rupiah, perjuangan Bapak Presiden kita, Pak Prabowo. Ingat Thomas, ya Pak Daud, di masa depan ya 2029, ya 2034, ya ada 3 cawapres terkuat. Cawapres yang terkuat pertama adalah AHY, Gibran, kedua Mas Gibran, ketiga Pak Daud Tony. Yang ketiga adalah Puan Maharani. Oh, Puan Maharani. Wah, jadi Pak Daud itu udah mempredisikan dari sekarang ya Pak Daud ya. Jadi ada 3 calon kandidat cawapres terkuat 2034 Pak Daud ya. 2029 dan 2034. 2029 dan 2034, yaitu pertama AHY. Kenapa saya berkata demikian? Pertama, itu Mas AHY. Karena dia sudah punya pengalaman di kementerian. Betul.
Dan kedua, dia ketua partai. Betul. Artinya dia punya kendaraan. Punya kendaraan. Secara politik, secara suara, ada di partai itu, ada di DPR MPR. Ya. Berarti karena wapres itu sangat menentukan Ya. dalam untuk suatu koalisi. Ya. Nah, Mas AHY ada figur Bapak SBY. Ya. Ingat 10 tahun pemerintahan Pak SBY, ekonomi stabil. Maka disebut wapres terkuat. Nah, wapres terkuat kedua adalah Mas Gibran. Mas Gibran. Karena figur Pak Jokowi masih kuat, akan dirindukan di 2029 dan 2034. Jadi mewakili Pak Daud ya. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini sudah kelihatan kerja nyatanya dalam infrastruktur. Yes. Setelah itu pembangunan. Yes. Dan kita semua sudah merasakan. Yes. Nah, dan perlu Thomas tahu. Yes. Suara terkuat, terbanyak di dalam Pilpres itu adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Dan figur Pak Jokowi itu figur yang kuat, itu sangat menentukan untuk Mas Gibran wapres. Kita ngomong di 2029 dan 2034. Ya. Jadi untuk Mas Gibran jadi wapres itu sangat kuat. Ya. Karena suara dan loyalis penggemar Pak Jokowi. Di Pulau Jawa kuat. Kuat. Termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah Pak Daud ya. Jawa Barat juga. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Ya. Terus yang ketiga Pak Puan. Dan yang ketiga, Bu Puan. Ibu Puan Maharani. Karena ada dua figur yang kuat tercatat dalam sejarah. Insinyur Soekarno, Pak Presiden Soekarno, dan Ibu Mega. Ibu Mega ini karisma kuat sebagai ketua partai dan partai terkuat di Indonesia. Dan suaranya sudah ada. Mewakili di DPR MPR. Dan loyalis partai kuat. Tetapi analisa saya, Puan Maharani cawapres terkuat atau anak laki-laki dari Ibu Mega nanti. Kan Ibu Mega punya anak laki-laki. Pokoknya wapres terkuat 3 terah ini. Pertama, terah Soekarno, Bapak Presiden yang kita hormati. Kedua, terah Sarwoedi, yaitu yang masuk di Mas AHY. Figur Sarwoedi dan Pak SBY. Terah ketiga adalah Pak Jokowi. Terahnya ada di Mas Gibran. Jadi 3 ini potensi wapres terkuat versi
Thomas dan saya. Haleluya. Ya. Dahsyat. Nah, gimana menurut analisa saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud ya, karena Pak Daud punya prediksi pengetahuan umum Pak Daud semua tepat Pak Daud ya, tepat. Karena ini kan prokes kita ini membahas yang umum Pak Daud, selain rohani kita membahas yang umum bahwa tentang bagaimana masyarakat diperdayakan punya pengetahuan tentang sesuatu hal yang baik kan Pak Daud ya, bahwa Pak Daud sempat kasih wacana untuk tinggalkan emas, ganti dan perak. Sekarang perak pun sudah ada perak batangan, dolar pun sudah naik seperti pada prediksikan. Harga emas sudah melambung tinggi. Maaf, ganti harga Pak ya. Sekarang masuk ganti harga. Kalau tinggi banget Pak Daud ya. Dari makanya kemarin langsung stop, langsung turun tuh Thomas. Betul Pak. Haleluya, ada kuasa Tuhan ya Pak ya, dahsyat. Begitu saya ngomong stop, langsung apa Thomas? Turun Pak Daud. Terus jadi Pak Thomas, iya Pak Daud. Kenapa saya suruh stop? Karena saya tahu akan turun. Pokoknya, iya Pak Daud. Kalau emas nanti 1,6, 1,7, 1,8 beli boleh. Beli ya. Yang nggak naik tuh Thomas Pak, bukan emas tapi Thomas nggak naik Pak. Kalau emas tetap naik. Karena harga emas itu safe haven ya, untuk tahun depan. Ya tahun ini kemarin saya suruh stop karena saya tahu akan turun. Iya Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Sekarang kalau sudah 1,7 silahkan beli. Oke. 1,7 turun, udah kalau 1,7 beli ya Pak Daud ya. Oke Thomas, emas itu 1,6, 1,7, maksimal 1,8 beli. silahkan beli. Dahsyat. Bulan ini boleh, Agustus boleh. Nah, tapi kemarin tak suruh stop. Turun. Karena mau turun. Karena Pak Daud tahu akan mau turun. Sekarang langsung turun atau Mas? Langsung turun. Artinya ada 1,7 silahkan beli. Gimana Mas? Luar biasa Pak Daud. Kalau US dollar, karena kepedulian kita untuk negara kita. Siapa Daud? Harus bersatu mencintai rupiah. Siapa Daud? Karena kita akan masuk resesi bulan depan. Yes. Sampai tahun depan. Siap. Safe haven ada 3, yaitu emas, perak, kedua tanah, dan perak, ketiga perak. Perak nanti masih 10 tahun lagi Thomas. Jadi jangan berharap 2 tahun investasi untung. Oh, berarti masih 2 tahun lagi Pak Daud ya. Nah, kalau yang usia 80 enggak usah investasi emas. Tanah. Bukan investasi perak. Tanah. Kalau yang usia 80 lebih baik investasi emas atau tanah. Tapi kalau yang usia 80 jangan investasi perak. Karena 10 tahun lagi umurnya 90, gigi udah ompong Thomas. Jadi kalau yang perak itu untuk mereka-mereka yang usianya di bawah usia 60. Karena kita lihat naiknya masih 10 tahun lagi. Ya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan hari ini ada sukacita terbesar dalam hidup saya. Karena saya diberkati Thomas 10 juta. Aku merasa tersanjung, terenyuh, karena kan saya kan pelayanan di desa. Jadi untuk bantu orang-orang desa.
Kalau saya terus terang Thomas, tidak ada gereja. Tidak ada gereja karena saya tidak akan jadi pendeta dan tidak akan mendirikan gereja. Itu tidak akan terjadi dalam hidup saya, Thomas. Karena panggilan saya bukan di situ. Kalau saya kan sampai sekarang tim saya pelayanan di desa-desa, di mana mereka kebanyakan orang yang tidak mampu. Nah, sampai sekarang Thomas, saya pelayanan di desa-desa. Dan makanya saya dikasih 10 juta untuk itu betul-betul luar biasa. Hati saya sampai tersentuh, hampir menangis. Masih ada yang peduli untuk orang-orang desa. Aduh Pak Daud, Pak Daud. Malu saya Pak Daud. Karena apa Thomas? Orang kalau saya kan pelayanan di desa, di tempat-tempat orang tidak mampu, dan saya kan pelayanan untuk gereja kecil, ya, yang ada pendetanya buta. Setelah itu untuk hamba-hamba Tuhan yang tidak mampu, Thomas. Termasuk saya kan ada di sekolah Alkitab, di Inteos, untuk memberi bantuan, Thomas. Jadi hati saya tersentuh sampai mau menangis. Dapat berkat dari Thomas 10 juta. Jangan Pak Daud bicara di sini. Malu saya Pak Daud. Aduh, kan banyak orang tidak banyak peduli untuk di desa-desa, Thomas. Tahu enggak kenapa saya di desa, Thomas? Kenapa Pak Daud? Selesai saya ngawal presiden 2014. Saya 2015 itu jalan-jalan di desa dengan hamba Tuhan almarhum Stefanus Bingki. Saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang susah dan sulit hidupnya. Sedangkan di kota saya melihat gereja-gereja besar, terusan yang pengkhotbah top semua. Nah, sedangkan di desa orang-orang miskin semua, sebagian besar. Nah, waktu saya melihat itu, saya ambil keputusan untuk meneruskan perjuangan ayah angkat saya, almarhum Stefanus Bingki, untuk melaksanakan permintaan dia. Karena selama 10 tahun waktu saya tugas mengawal presiden, mengawal almarhum Ibu Ani Yudhoyono, dia minta saya khotbah satu pun belum terlaksana sampai dia meninggal. Nah, ada satu permintaan terakhirnya dia sebelum meninggal, supaya saya pelayanan di desa untuk orang-orang miskin dan tidak mampu. Dan disitulah sampai sekarang saya ada di desa. Makanya saya tidak ada gereja dimanapun tempat. Kenapa? Saya ingin lebih peduli dengan orang-orang yang tidak mampu. Kalau di kota sudah banyak yang nyumbang, sudah banyak diberkati. Jadi makanya saya menyingkir, ada di desa, meneruskan perjuangan ayah angkat saya. Nah, ya, gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, saya mau nangis ya Pak Daud. Makanya saya
diberkati Thomas 10 juta. Senang sekali untuk orang desa ini. Aduh, janganlah. Jadi Thomas, jadi saya bertobat itu saya dibimbing sama hamba Tuhan Stefanus Bingki almarhum. Dan awal pelayanan saya itu di desa-desa, di Wonogiri, di Boyolali, di Sragen. Ya. Nah, di situ saya tidak melayani gereja yang besar. Ya. Nah, disitulah saya ikuti pelayanan itu. Ya. Dan suatu kali saya diminta sama pendeta Gilbert Umaindong untuk jadi wakilnya. Dan itu di kota. Tahu enggak Thomas? Iya Pak Daud. Saya diminta tanda tangan, ada surat, dan jemaat ada 10.000. Kira-kira itu. Ya. Saya tidak tanda tangan, saya tolak. Saya ngomong sama Pak Gilbert, panggilan saya bukan di sini. Saya ingin meneruskan perjuangan ayah angkat saya. Jadi makanya saya Thomas tidak ada nama pendeta. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan makanya kalau di desa-desa di daerah Boyolali, Wonogiri, itu banyak tahu saya. Ya. Karena apa Thomas? Waktu saya mau tanda tangan saya tidak mau. Padahal Pak Gilbert ingin saya jadi wakilnya. Yes. Nah, tapi saya tidak mau Thomas. Ya, karena bukan panggilannya. Karena Pak apa? Daud, ya. Bukan panggilannya. Karena bukan panggilan saya. Dan sudah berjanji. Dan saya tidak mau jadi pendeta. Ya. Karena jabatan pendeta itu terhormat dan beban mental. Ya. Bila ada sesuatu hal yang tidak baik dengan saya, itu bikin batu sandungan untuk nama pendeta. Betul. Makanya saya tidak mau jadi pendeta. Ya. Apapun terjadi, sampai saya meninggal. Ya. Sampai apa Thomas? Sampai Pak Daud dipanggil pulang Pak. Sampai saya meninggal, saya tidak mau jadi pendeta. Ya, tapi jadi pengkhotbah ya Pak Daud. Saya hanya ingin hidup tenang di desa, menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Amin. Hari Senin Thomas, Ya. Senin kemarin saya menghadap Mayor Jenderal Glenny Kerupan Wow. Ya. untuk menyampaikan kondisi masyarakat. Karena tugas saya hanya memberi informasi-informasi kepada beliau Ya. untuk disampaikan kepada Pak Presiden. Bapak Presiden Pak Prabowo. Ya. Saya sudah menyampaikan ke Mayor Jenderal Glenny Kerupan bagaimana keadaan di desa. Jadi keadaan di desa Thomas, Ya. waktu panen alpukat daya beli turun. Itu alpukat harga hanya 6.000, 5.000. Bahkan ada yang untuk pakan sapi, Thomas. Karena terlanjur mau busuk, Thomas. Ya. Itu kondisi di desa, Thomas. Ya.
Nah, sehingga dan saya lihat benar-benar di desa ini punya dampak. Karena kalau daya beli turun, Ya. hasil panennya gimana? Nah, sehingga saya kemarin untuk informasi ini saya sampaikan kepada Mayor Jenderal Glenny Kerupan, sahabat dari Pak Prabowo, Bapak Presiden kita, untuk disampaikan kepada beliau kondisi masyarakat saat ini. Ya. Dan saya percaya beliau akan sampaikan. Nah, karena selama ini tugas saya memberi informasi di masyarakat di Indonesia untuk disampaikan kepada Mayor Jenderal Glenny Kerupan, untuk disampaikan kepada Bapak Presiden. Nah, kalau dulu Thomas, saya ini adalah tugas memberi info untuk disampaikan kepada Bapak Presiden. 10 tahun zaman Pak SBY, Thomas, makanya saya banyak di desa. Karena yang tahu kondisi bawah itu di lapangan, itu di desa-desa, Thomas. Sehingga selama 10 tahun saya menyampaikan kondisi masyarakat, memberi info baik penegakan hukum maupun kondisi masyarakat, itu saya sampaikan langsung ke almarhum Edi Wibowo dan almarhum Ibu Ani Yudhoyono untuk disampaikan kepada Bapak SBY. Nah, baik penegakan hukum, baik kondisi masyarakat, itu selama 10 tahun. Nah, karena tugas saya hanya informasi, memberi informasi kondisi-kondisi saat ini. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan saat ini saya juga memberi informasi kondisi di bawah, kondisi masyarakat, penegakan hukum, dan lain-lainnya Thomas. Ya. Untuk menjadi pertimbangan Bapak Presiden. Tapi semua saya sampaikan melalui Mayor Jenderal Glenny Kerupan, kondisi masyarakat sekarang, supaya disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat luar biasa. Jadi laporan saya hari Senin tentang alpukat, tentang cabai, tentang kondisi-kondisi di masyarakat. Yes. Gimana Jonas? Luar biasa Thomas? Pak Daud. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Karena kenapa saya tahu? Karena saya hidup di desa dan pelayanan di desa. Ya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Luar biasa, sangat memberi inspirasi untuk kita semua Pak Daud. Jadi saya bukan apa Thomas? Bukan pendeta dan tidak menjadi pendeta. Sampai meninggal pun saya tidak akan jadi pendeta. Ya. Tapi saya ingin jadi berguna untuk negara, berguna untuk masyarakat, menjadi berkat untuk bangsa. Amin. Itu aja permintaan saya. Yes. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Hmm? Oke, ada lagi Pak Daud sebelum kita akan doa? Oke, sudah kita jawab Thomas. Oke, yang Terima pertama. kasih berkat. Terima kasih berkat dari Thomas 10 juta untuk orang desa ini.
Aduh Pak Daud, kan udah sepakat kau usah dibicarakan di sini Pak Daud. Aduh Pak Daud. Oke Thomas. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Bapak Pendeta Daud Tony di channel Kristen Konspiratif. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel Kristen Konspiratif dan sudah subscribe, like, komen, dan share pastinya. Sebelum saya mengakhiri video ini atau untuk pamit, saya ingin membacakan ulang satu renungan firman Tuhan yang tadi, yang ada di Yohanes 5 ayat 7 yang berbunyi, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuan, aku tidak punya siapa-siapa untuk menurunkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya undur pamit, shalom, and God bless you all. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih, shalom, and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.